Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana berkaitan dan izin dari Hidayah Juwala, kita semua dapat berkumpul di Negeri Satu Pekalongan ini guna melaksanakan diseminasi atau pemaparan pemahaman dan penerapan pengalaman dari kami calon guru penggerak SD Negeri 1 Pekalongan. Dan juga saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang mana telah memberikan kami tempat dan dukungannya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kami akan memulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini Bapak Ibu, kami sudah satu modul menjalani pendidikan di calon guru penggerak ini, yaitu modul 1 terbagi menjadi 4, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan di akhir modul 1.4 ini kami diwajibkan untuk berbagi apa yang telah kami peroleh selama ini. Kami bagikan pada Bapak Ibu, kami tekankan bahwa di sini kami tidak menggurui, tidak juga untuk mengajari, tetapi kami membagikan sedikit pengetahuan kami yang telah kami dapat di pendidikan guru penggerak ini. Jadi di sini kami ulang, tidak menggurui ya Bapak Ibu. Di sini kita pelajari pada pagi ini, yaitu pertama nanti kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kewajiban, kemudahan dasar manusia, motivasi manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itulah yang kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai dengan kebutuhan guru atau kehendak guru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak-anak, sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya, itu melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan anak. Lanjut, tadi sesuai dengan untuk mewujudkan program Pancasila sudah kita tahu semua. Program Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Bapak Ibu, saya yakin sudah mengetahui semua profil pelajar Pancasila. Dan disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui ya, biasanya peserta didik kita itu semangat dalam bekerja, belajar, atau dia mau mengerjakan tugas pertama karena takut dapat hukuman, atau bisa juga karena ingin mendapatkan hadiah. Di sini dengan disiplin positif ini bukan peserta didik itu diharapkan dia mau melaksanakan pembelajaran, mau mengerjakan tugas bukan karena takut, misalnya tidak mengerjakan PR. Saya mau mengerjakan PR, nanti kalau tidak mengerjakan PR saya dihukum keliling lapangan. Jadi dia mengerjakan PR itu bukan karena takut hukuman, dan juga bukan karena kalau saya mengerjakan PR dan benar semua saya dapat hadiah. Bukan karena itu, tetapi kesadaran yang timbul dari dalam hatinya sendiri. Dia mau mengerjakan tugas tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai dan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut.
Ini nilai kebajikan, ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui pembagiannya pada Pancasila. PYP itu toleransi, rasa umat, integrasi, mandiri, menghargai, dan selanjutnya dalam pilihan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, di sini kita selama ini, termasuk saya pribadi Bapak Ibu ya, kita mempunyai anggapan atau ilusi terhadap siswa-siswa kita, peserta didik kita. Saya pun pernah atau mengalami hal itu. Pertama, kita memiliki ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid, mengarahkan murid sesuai dengan kehendak guru. Itu anggapan kita selama ini, termasuk saya pribadi juga seperti itu. Saya ini beranggapan bahwa saya bisa mengontrol murid, mengarahkan murid itu sesuai dengan kehendak kita. Padahal murid itu sudah kita ketahui sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah benih-benih persemaian. Jadi kalau kita menanam benih jagung, tidak mungkin tumbuhnya cabai, pasti benih jagung. Tetapi saya pribadi juga dalam mengajar mengharapkan peserta didik yang memang karakternya, misalnya dia hobinya di seni, kita harapkan dia senang juga di matematika. Padahal setiap peserta didik itu mempunyai bidangnya masing-masing. Tidak semua mata pelajaran harus dikuasai oleh peserta didik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi menurut kita benar belum tentu menurut peserta didik. Jadi saya ingat dulu guru saya mengajari ketika saya ingin melaksanakan ujian. Jadi katanya, kamu itu kalau ingin belajar termasuk, kamu itu jangan belajar malam hari, tetapi sebelum subuh, bangun sebelum subuh. Dia mengajar seperti itu. Saya terapkan, ternyata tidak masuk dengan saya. Saya belajar pas bangun sebelum tidur, dan masuk masih ngantuk. Jadi dapat disimpulkan, menurut guru saya tersebut baik, ya kan? Menurut dia baik belajar sebelum subuh, tetapi menurut saya tidak baik. Begitu juga dengan siswa kita. Jadi penguatan kita mungkin menurut kita baik, tetapi menurut peserta didik kita dengan karakter dan kodrat yang dimiliki oleh mereka belum tentu baik. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang harus kita hilangkan dari seorang guru ya. Kita sering kalau siswa membuat kesalahan, kita menciptakan suasana merasa bersalah. Misal, ada siswa yang sering sekali terlambat, sering kita timbul. Nah, kalau kamu sering terlambat seperti ini, nanti kalau kepala sekolah bagaimana? Nanti bapak yang dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi di sana kita membuatkan suasana merasa bersalah. Di sini kalau kita melaksanakan perbuatan tersebut, anak tersebut semakin merasa bersalah. Jadi dia seakan-akan sudah menjadi orang yang sangat bersalah di dunia ini ya. Saya pun sering melaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kami belajar di guru penggerak ini, ternyata pembuat rasa bersalah itu harus ditinggalkan oleh seorang guru. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini sama dengan hukuman. Hukuman ini menurut modul yang kami pelajari harus dihilangkan oleh seorang guru. Hukuman apapun, termasuk hukuman fisik, menulis sampai berapa halaman itu, kalau dari modul yang kami pelajari harus dihindari ya. Kalau misalnya terpaksa, itu adalah pilihan yang terakhir. Selanjutnya, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, dan di teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba untuk mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita mengharapkan siswa itu pokoknya ikut apa yang kita inginkan. Padahal di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu, materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia.
Di sini motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi dua, motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Motivasi ekstrinsik ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu sering dia itu semangat belajar karena takut mendapatkan hukuman, takut mendapatkan konsekuensi. Misalnya, kalau tidak selesai mengerjakan tugas, kamu tidak boleh pulang, kamu tidak boleh istirahat. Jadi dia terpaksa, bukan dari hatinya, terpaksa mengerjakan tugas tersebut. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Saya baru tahu Bapak Ibu ya, dari guru penggerak ini, bahwa hadiah itu adalah bagian daripada hukuman. Baru tahu. Saya pun dulu senang kalau misalnya kerjakan tugas ini, kalau selesai dapat hadiah. Bahkan anak saya pribadi, saya pun beri semangat. Kalau anak, kalau kamu ranking, saya berikan apa? Saya senang. Ternyata di guru penggerak ini, hadiah itu adalah bagian daripada hukuman. Jadi, bagaimana disebut sebagai hukuman? Karena anak itu ketika dia sudah semangat mengerjakan tugas, ketika dia gagal, dia tidak dapat mendapat hadiah tadi. Jadi rasa timbul kecewa. Dan ada juga misalnya di kelas, ya, di sini sering kali bahas ranking ya. Saya pun sampai saat ini masih memberikan ranking ternyata ya. Ranking itu dampak jauhnya dan dampak dekatnya itu. Dampak jauhnya apabila dia dari kelas 3 dan 4 ranking 1 terus, dan pas di kelas 6 ngejauh balik ke ranking 5. Pasti anak tersebut tertekan. Pernah dulu kawan saya sendiri dari kelas 1 dan 2 SMA dia juara umum, kelas 3 melanting ke juara 3 umum, langsung ngedrop, belajarnya menurun. Jadi ini adalah dikatakan hadiah itu sebagai hukuman. Dan juga dampaknya bagi siswa yang lain, ketika dia tidak dapat ranking, maka timbullah rasa kecewa, bahkan ada permusuhan kadang-kadang ya. Tetapi Bapak Ibu, saya pribadi sampai semester 2 kemarin masih memberikan ranking. Tetapi kalau belajar di guru penggerak ini, ternyata katanya ranking itu tidak efektif dan bagian daripada hukuman. Apa yang tepat Bapak Ibu? Yaitu motivasi internal. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini memang sulit Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru menciptakan anak itu termotivasi dari kesadaran dia sendiri itu sangat sulit sekali. Saya ingat waktu saya SMA dulu ya. SMA saya dulu, saya tuh bukan pandai tetapi hobi pelajaran matematika. Di SMA itu kan pelajaran matematika satu soal itu sampai kadangan 1 halaman, panjang jawabannya. Jadi ketika itu saya mengerjakan soal matematika, siswa yang lain sudah istirahat, saya mengerjakan terus. Lama mengerjakannya ya sampai berjam-jam. Dan ketika selesai saya kasih tahu dengan guru matematika dan jawabannya itu benar. Bangga itu apa itu? Senangnya itu sampai sekarang masih saya ingat. Senangnya. Jadi saya simpulkan berarti ini yang dinamakan motivasi intrinsik, itu datang dari dalam itu ya. Saya ingat ketika itu saya tidak dapat hadiah dari guru saya, tidak dapat hadiah, ujian pun saya tidak dapat. Dia periksanya, ya benar jawabannya seperti ini. Tetapi rasa kepuasan saya itu timbul. Jadi tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana memunculkan kesadaran dari peserta didik tersebut untuk termotivasi apa itu mengerjakan tugas itu jangan karena takut hukuman, jangan karena ingin hadiah. Jadi memang tugas itu berat ya. Saya pun mungkin belum maksimal untuk melaksanakan seperti itu. Jadi tugas kita bersama-sama berusaha untuk menciptakan hal tersebut. Lanjut. Ini adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana. Jadi kita sering tidak terencana kalau siswa masalah, ayo keliling lapangan. Jadi tidak terencana ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan sesuai dengan kehendak yang memberi hukuman, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik ya. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah disepakati, terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun sudah
terencana ya, kalau Anda berbuat seperti tidak selesai, Anda tidak boleh istirahat. Tetapi murid masih tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Dan yang ketiga, restitusi. Inilah yang terbaik, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada kerjasama timbal balik antara guru dan murid. Nanti dijelaskan lagi di materi selanjutnya ya. Lanjut, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Hukuman dan konsekuensi. Di sini Bapak Ibu saya ajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, konsekuensi. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Dan yang terakhir, lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJK. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, hukuman benar, konsekuensi, dan yang terakhir itu konsekuensi ya. Salah satu. Lanjut pertanyaan pemantik. Ini ada berupa permasalahan Bapak Ibu ya. Ini ada permasalahan sedikit, ada sedikit diskusi kita. Tolong dibaca. Ada masalah tentang jadi dari permasalahan tersebut di bawahnya ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah itu masalahnya itu siswa yang sulit diatur ketika masuk kelas ya. Jadi ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Pak Teguh, sudah selesai? Ibu Indah? Coba, Ibu Ida bisa menjawab pertanyaannya? Pertanyaan pertama adalah kategori motivasi yang ada di kelas 2 untuk persediaan sebelum masuk kelas akan tertib karena mengandalkan mendapatkan stiker bintang di kelas. Untuk soal nomor 2, cara lain agar bersedia antri depan kelas diberi penghargaan dengan cara ada idenya. Jadi di sana kan dia memberikan hadiah. ya yang lain coba nomor 2 bisa silakan. Jadi di kasus ini ibu guru tersebut memberikan hadiah stiker pintar supaya anaknya, murid-muridnya tertib ketika ingin masuk kelas. Tetapi ketika ibu guru tersebut tidak masuk kelas dan digantikan oleh guru yang lain, ternyata siswa tersebut ngulang lagi dia tidak tertib. Ternyata ada ketergantungan terhadap hadiah. Pertanyaannya, adakah solusi yang terbaik untuk menertibkan anak tersebut? Ada ide dari Bapak Ibu?
Nah, ini dari Ibu Rian. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan kedua. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kalau menurut saya, supaya mereka mau berdiri antri ketika akan masuk kelas tanpa diberi penghargaan, itu dengan menimbulkan kesadaran dalam diri mereka. Kita memberikan gambaran yang sesuai dengan usia mereka. Misalnya kita jelaskan, nak, kalau kita tidak antri masuk kelas berebutan, akhirnya ada yang terinjak, ada yang jatuh. Coba kalau kita antri masuknya rapi, masuknya satu-satu, tidak ada yang tersakiti dan sebagainya. Kemudian mungkin dengan memberikan penghargaan itu bisa kita ganti dengan memberikan kata-kata yang penuh dengan semangat. Ayo anak, siapa yang anak hebat, berarti dia antri dengan rapi. Itu saja Pak Istan. Ya, terima kasih kepada Ibu Rian dan dalam memberikan tanggapannya yang begitu aktif ya, kreatif ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus dimiliki oleh setiap kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Di sini Bapak Ibu, saya memberi gambaran kepada peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Di sini ada contoh mengapa tidak memiliki peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bila kita mengendarai kendaraan 2, peraturannya harus menggunakan helm. Jadi di sini kalimatnya itu positif ya, tidak terlalu panjang, mudah dipahami. Kita sudah tahu kalau menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan. Jadi cukup dia bila menggunakan kendaraan roda 2 menggunakan helm. Tidak panjang, supaya selamat di perjalanan harus menggunakan helm. Jadi cukup dia menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini disingkat saja peraturan 3M, tidak panjang Bapak Ibu ya. Di sini keyakinan kelas itu diharapkan siswa mudah memahaminya, mudah mengingatnya, mudah menghafalnya. Jadi disingkat saja, misalnya peraturan itu kesehatan itu 3M, atau kalau di sekolah ini budaya 5S ya, senyum, salam, sopan, santun, saling sapa ya. Itu. Selanjutnya, mengapa kita milih peraturan kelas datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi di sini Bapak Ibu, kalau peraturan misalnya datang harus tepat waktu. Kalau di keyakinan dia tidak seperti itu. Datang tepat waktu berarti kalau di keyakinannya itu berarti menghargai waktu di pas seperti itu ya. Jangan kalau peraturan dilarang ribut di kelas. Kalau keyakinan kelas menjaga ketertiban dibuat seperti itu. Kalimatnya itu positif ya. Lanjut di sini perbedaan peraturan dan keyakinan. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketertiban apa? Ketertiban. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati dan saling menghargai. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghargai ya. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan ya. Masuk. Bergantian untuk menunggu giliran. Disiplin, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas saat atau koridor. Keselamatan ini. Kita cek. Yang pertama itu selalu kembalikan buku, tanggung jawab ya. Keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain atau berkomitmen
dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian adalah menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan atau keselamatan, jangan lari, keselamatan atau keamanan. Lanjut, materi selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Ini ada pertanyaan pemati Bapak Ibu, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tidak membawa bekal. Tidak membawa bekal. Yang lain, Doni tidak membawa bekal. Doni ini sering mengambil makanan teman sekelasnya. Jadi kebutuhan apa yang kira-kira kurang yang dialami oleh Doni tersebut? Menurut Bapak Ibu apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan makanan. Ini ya. Jadi di sini kita kalau menjadi Ibu Ambar ini jangan langsung menyalahkan Doni ya, karena dia mengambil makanan orang lain langsung menyalahkan. Doni melakukan hal tersebut pasti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah dia karena lapar. Mungkin di rumahnya makanan itu kurang atau ibunya sibuk tidak sempat masak, gitu ya. Jadi dia kelaparan, ketika dia terpaksa mengambil makanan teman-temannya. Tapi kalau tiap hari itu kebangetan. Mungkin solusinya memanggil orang tuanya, ditanyakan mengapa dia seperti ini, mungkin atau apa itu orang tuanya terlalu sibuk kan, atau mungkin kondisi ekonomi rumah tangganya seperti itu ya. Disinilah dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah bagian dari kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti yang dikalami oleh Doni tadi ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini juga harus dipenuhi terutama pada siswa kita. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang ketiga, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Dan yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini juga harus dimiliki oleh setiap orang, terutama anak-anak SD ya, yang usianya itu usia bermain atau humor. Lanjut ke posisi kontrol bagi seorang guru. Di sini saya banyak sekali mendapatkan ilmu di materi ini Bapak Ibu ya. Di sini saya baru tahu bahwa seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Dan kita ini yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Selama ini Bapak Ibu, saya ini menganggap bahwa posisi kontrol saya sebagai seorang guru itu, yaitu teman, menganggap siswa itu sebagai teman itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Ternyata sesudah saya mempelajari materi di pendidikan guru penggerak ini, posisi sebagai teman ini memang baik, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Membuat ketergantungan siswa peserta didik tersebut. Ketika kita tidak ada, kita yang sudah dianggapnya sebagai teman, ketika kita tidak ada di dekatnya, dia akan kembali lagi ke dunianya yang dulu, dunianya yang salah tersebut. Ini adalah kekurangan kita, kekurangan posisi kontrol sebagai seorang teman. Dan hukum dan pembalasan salah ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagi seorang guru harus meninggalkan jauh-jauh posisi kontrol yang dua ini. Mana yang terbaik Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid,
mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi untuk lebih memahami posisi manajer ini, di sini saya inikan video tentang 5 posisi kontrol. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sebagai penghukum, Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren akan setel alarm untuk bank baik. Jadi kalau Naren lupa nyetel. Dan maaf Bu. Saya lupa. Ini adalah posisi manajer. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Nah itu Bapak Ibu ya, yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi manajer ini kita tidak langsung menghukum siswa, tetapi ada kolaborasi timbal balik antara guru dan siswa. Di situ di sana tadi kita telah melihatnya. Lanjut kita ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini erat kaitannya dengan fungsi kontrol sebagai seorang manajer. Di sini fungsi segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama menstabilkan identitas. Tidak, jadi di sini seorang guru bisa memberikan pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa seorang guru tersebut memberikan sebuah pernyataan, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang belum kamu timbulkan mengenai keyakinan kelas? Di sini adalah segitiga restitusi. Erat sekali hubungannya dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, itulah Bapak Ibu materi dari saya, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Pekaralan, yang apa-apa yang telah saya pelajari selama ini telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini di awal tahun ajaran baru 2023-2024 kali ini ya, kita akan membuat kesepakatan ke kelas. Apa fungsi kesepakatan kelas? Apa? Untuk menjaga ketertiban kelas kita. Jadi kalian tahu apa yang boleh dilakukan,
apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak ada lagi kejadian-kejadian nanti kalian berkelahi di kelas atau ada kawannya yang sedang mengerjakan tugas kalian ganggu, atau juga kalian tugasnya tidak dikerjakan karena kita sudah membuat kesepakatan ke kelas nanti itu ya. Dan juga kesepakatan kelas itu hubungan dengan cara kalian terhadap jadi keluarkan gale apa-apa yang menurut kalian itu di kelas kita ini ya, yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Contohnya apa yang boleh dilakukan? Yang boleh apa contohnya? Piket kelas, melaksanakan tugas piket. Nah, itu yang boleh kan? Yang tidak boleh apa contohnya? Berkelahi. Ya, banyak yang tidak boleh kan? Berkelahi apa lagi? Ribut apa lagi? Oh, yang boleh apa lagi? Yang boleh. Kerjakan tugas boleh, terus bertanya dengan guru boleh tak? Boleh. Mengganggu teman? Tidak buat PR? Membuat PR boleh tak? Oh, boleh. Terlambat datang tepat waktu? Boleh. Ada ininya kan? Ada apa? Ada kaitannya ya. Terlambat datang tidak bohong. Kalau datang tepat waktu, boleh. Oke. Bertanya dengan guru? Diam terus? Tidak ini. Apa? Tidak ada ini. Boleh tak? Tidak bohong? Boleh. Nah, keluarkan pena. Ini bapak bagikan. Sampai di kertas panel nanti kalian tulis mana yang boleh, mana yang tidak. Kita tempel di papan tulis ya. Nanti kita simpulkan. Yang warna ini yang boleh ya. Yang tulis ya. Tulisnya di sini ya. Ini nempel juga di sini ya. Yang di ini balik ya. Ini ya. Itu yang boleh nih ya. Yang boleh dilakukan. Boleh buku yuk. Tulis yang boleh dilakukan. 1. Tulis. Betul. Jadi jangan contohan tapi ya. Jangan dibalik ya. Itu untuk ditempel. Tapnya ada di bawah. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Yang sudah dapat boleh ini mengisi. Yang boleh dilakukan apa di kelas itu yang boleh ya. Sebanyak-banyaknya udah 100 lebih banyak bagus. Yang boleh aku baik. Kamu tulis sesuai keinginan kamu ya. Di kelas ini boleh makan, boleh Pak. Boleh Pak. Nanti kita simpulkan kan, kita pilih mana yang bagus ya. Ini tak boleh, ini boleh makan di kelas ketika belajar. Menurut pikiran kamu apa yang boleh? Yang boleh dia buat ya. Boleh diisi sebanyak mungkin. Jadi mana kita boleh nak kamu? Ya, sila. Yang boleh dilakukan di kelas 1. Tulislah banyak-banyak sih.
minimal berapa ya? 5 boleh. Ada yang sudah. Silakan cepat. Kalau sudah ditempel sini ya. Keyakinan kelas, keyakinan kelas ini ya. Nah, ada yang sudah? Kalau sudah tempel sini. Siapa yang sudah? Boleh ditempel situ kalau sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Tapi kok? Nimo. Ya. Boleh tulis nama di atasnya ya, nama. Ya. Boleh tulis nama ini ya. Apa? Apa punya? Boleh. Ada lagi dah? Boleh ditempel ya, boleh. Kalau bebas tempel. Silakan ditempel yang sudah. Nanti kita bagikan yang warna selanjutnya. Warna kuning untuk yang tidak boleh dilakukan. Tadi yang boleh kan? Sekarang yang tidak boleh. Yang sudah boleh ditempel. Silakan ditempel yang sudah. Waktunya ini ya, 30 detik ya. Mana yang itu ada kesepakatan. Nah, baca nempel aja dah. Nempel lah. Bukan ya. Lagi dah. Nempel lah ya sudah. Sesudah kita sepakati keyakinannya harus dijalankan ya, keyakinannya nanti Bapak tempel di kelas kita. Keyakinannya harus dijalankan ya. Ini adalah aturannya, keyakinannya dari kalian ya, kalian yang buat. Yang boleh dilakukan. Jangan nanti boleh tidur di kelas. Boleh tak? Kita buat tidur di kelas. Boleh. Nama tulisnya nama ya. Kalau nggak muat itu di bawah aja boleh.
Habis. Sudah? Ada yang belum? Sekarang kalau sudah yang boleh nih ya. Sekarang kita yang tidak boleh. Ini ya. Yang tidak boleh deh. Yang tidak boleh ya. Jangan dibalik. Salah dulu. Kita belum start ya. Jangan dibalik ya. Oh, itu balik juga. Jangan dibalik ya. Jangan ini. Ini yang tidak boleh dilakukan ya. Apa yang tidak boleh dilakukan di kelas G selama proses pembelajaran? Tidak boleh ngupil. Silakan yang sudah dapat boleh mulai membuat. Yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ngantuk. Silakan jangan dibalik ya, tapi dapat DPR. Kalau dibalik aja DPR. Silakan dikerjakan. Yang tidak boleh dilakukan. Boleh tentang kebersihan, boleh buang sampah sembarangan atau tentang kebersihan boleh, tentang ketertiban boleh, tentang keamanan boleh. Sudah. Namanya dibuat. Ini kamu ya. Yang sudah boleh ditempel.
Apa sudah apa? Tempel. Inilah ini, siapa itu? Yang kita baca dan kita simpulkan, yang kita telah sampai. Nah, semua. Nah, kita simpulkan nih, kita baca satu-satu. Pertama yang boleh dilakukan, di kelas 5C ya. 1. Ini punya siapa ini? Matan. Katanya bertanya dengan guru, membuat tugas, membantu teman. Bantu lagi dengan apa ini? Membantu apa teman? Bantu ngerjakan tugas, membantu apa? Apa? Mengerjakan, mendengarkan guru saat berbicara, melaksanakan tiket. Yang sebelahnya siapa? Irsyad. Tidak ribut. Ini tidak ribut pada sini ya. Bertanya dengan guru, mengerjakan tugas. Apa ini? Mengerjakan PR, datang tepat waktu. Yang sebelahnya siapa ini? Bisa tiket kelas, mengerjakan tugas, bertanya dengan guru, bersihkan lingkungan, datang lebih cepat, mengikuti peraturan. Yang ketiga, menulis tiket kelas, perhatikan guru yang sedang menjelaskan, mengerjakan tugas, duduk rapi. Yang matahari, mengerjakan tugas, datang secara lebih cepat, bertanya kepada guru, mendengarkan guru sedang menjelaskan materi, memberi teman makanan. Memberi teman makanan, yuk saat belajar. Boleh tak? Hah? Memberi makanan boleh, tapi di saat istirahat ya. Jangan di saat jam belajar pelajaran. Terus yang siapa ini? Papa, mengerjakan tugas, tiket kelas, datang tepat waktu, boleh membaca buku. Tidak nakal. Tidak nakal sini ya. Ya seharusnya. Tidak boleh. Yang Faiza, mengerjakan PR, mengerjakan tiket kelas, bertanya ke guru, kalau menjelaskan didengarkan, maka saat jam istirahat. Natisha, mengerjakan tugas, boleh main saat istirahat. Ini saat belajar dulu gitu ya. Saat istirahat. Saat belajar, datang tepat waktu, tiket kelas, tiket tepat waktu, mengerjakan kerja kelompok, main dengan hati-hati. Main dengan hati-hati itu di saat istirahat ya. Bisa boleh bertanya dengan guru, kenalkan guru, melakukan tiket kelas, mengerjakan tugas, datang lebih awal, membantu guru. Putri bertanya dengan guru, mengerjakan tugas, berbagi dengan teman. Berbagi apa itu? Berbagi jawaban. Putri mana Putri? Bagi apa? Bagi jawaban yuk. Tiket kelas saling menghargai. Ini berbagi dengan teman, saling menghargai. Teman membantu teman saat sedang kesulitan, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Kalau ada tugas yang perlu kerjakan, membantu kawan pas sedang dia jatuh, boleh bantu kawan boleh. Tapi kan mengerjakan tugas bila dikasih sama bapak guru, tiket kelas tidak boleh mengganggu teman. Itu di sini ya, di bagian tidak boleh. Tanya bila ada tugas sulit, datang tepat waktu. Ini siapa? Tidak ya. Saya datang tepat waktu, bertanya kepada guru, kapan pas istirahat boleh sendiri, berarti kerja sendiri. Kianu
boleh berbagi. Berbagi sekolah tidak mengganggu mengerjakan PR. Terus tensimu bagaimana waktu jam tidak tensi mana tensi? Bertanya oleh guru mengerjakan PR tidak boleh ribut, tidak boleh ribut mengerjakan tugas. Bukan PR melaksanakan ini punya siapa ini? Nama ya. Bukan PR melaksanakan pikir, membuang sampah, menghormati guru, beri makanan kepada teman. Jangan istirahat ya. Terus mengerjakan PR, mengerjakan kelas, mengerjakan PR mempertahankan guru, mengerjakan tugas. Terus bikin kelas, kerjakan tugas, merapikan meja, merapikan kelas. Kerjakan tugas, mengerjakan PR, bertanya dengan guru, guru sedang mengerjakan penjelasan. Itu adalah yang kalian buat tadi ya, yang boleh dilakukan. Nanti kita simpulkan yang boleh itu apa, yang boleh. Tapi kalian nggak tahu tadi kan, ada katanya boleh bertanya dengan guru, boleh mengerjakan tuh datang tepat waktu. Apa itu kalau berbagi tadi waktu istirahat ya. Ada banyak tadi. Sekarang yang tidak boleh dulu ribut, tidur, makan, mencontek, mengganggu teman, datang terlambat, tidak pikir, tidak membuang sampah, punya batil, tidur di kelas, mandi di kelas, ribut, membuang sampah sembarangan, tidak melaksanakan pikir. Yang siapa ini? Ribut di kelas, makan di kelas, tidur di kelas, tidak perhatikan guru saat menjelaskan, membuat masalah, bolos kok. Tidak sekolah tanpa ini. Terus yang bisa tidur di kelas, mengerjakan PR di kelas, mengerjakan PR di kelas ya, seperti ada tadi ya. Tidak boleh perhatikan mengerjakan PR di kelas ya. Kalian yang buat ya. Mana tadi? Buang sampah sembarangan, duduk di meja, makan berdiri, mencoret-coret meja. Itu mencoret-coret meja tidak boleh. Nah, dibuat ya kesepakatan kita ya. Tidak boleh mencoret-coret. Selanjutnya tidak boleh lagi ya. Dan makan berdiri juga. Kalau makan duduk, minum juga duduk. Lanjut. Putri, datang terlambat, tidak boleh tidur di kelas. Mencontek juga ya. Ini rapat. Ngomong sama sembarangan, mencoret dinding. Mencoret dinding. Mencoret dinding juga tidak boleh ya. Tadi meja, sekarang dinding. Tidak boleh dicoret-coret. Jadi peraturan yang kalian buat tadi, ingat ya, tidak boleh mencoret di yang punya siapa ini. Tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh kentut di kelas. Benar. Sepakat dah? Sepakat ya. Jadi kalau kentut, permisi keluar ke. Sudah kalian sepakati kan? Yang ini, yakin tidak boleh kentut di kelas. Kalau kentut, permisi keluar ya. Ingat ya. Nanti bapak ketik ya, bapak tempel. Tidak boleh kentut di kelas. Siapa yang usulkan tadi? Siapa yang usulkan tidak boleh kentut? Nak kasih nama ya? Siapa? Beri tangan. Apiza. Ini punya ini. Siapa? Nanti nama. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Tidak boleh kentut di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengusir teman, tidak makan di kelas. Makan di kelas boleh waktu istirahat. Kalau waktu belajar tidak boleh. Terus tidak boleh berkelahi kan? Telah disepakati ya. Tidak boleh berkelahi. Lanjut punya ini membuli, menilai teman, membuli.
Membuli itu tidak harus berkelahi ya, tapi main-main dengan berlebih itu membuli. Seperti yang dilakukan teman kalian kemarin ya, terhadap apa itu membuli ya. Main-main berlebih, jadi tidak boleh ini membuli atau bermain secara berlebih. Main-main boleh, tapi jangan berlebih. Sudah sepakat ya? Sepakat ini tidak boleh membuli ya. Berbicara kasar, tidak boleh berbicara kasar seperti tidak kemarin ya. Berbicara motor, sepakat? Tidak boleh berbicara kasar, sepakat ya. Ini siapa Maisha, sepakat? Sepakat apa? Tadi sudah sepakati kalau guru di depan berbicara harus dengarkan ya Maisha. Lanjut. Buang sampah di tempatnya, tidur di kelas tidak boleh, menghina rumah, tidak boleh ya, menghina rumah. Selanjutnya punya Indah, mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR ya, tidak boleh mencantik, tidak boleh mandi, makan di kelas, buang sampah pada tempatnya, mau sembarangan, bekerja sama, tidak boleh bekerja sama. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas maksudnya, saling mencontek maksudnya. Lanjut punya Abel, tidak boleh tidak makan di kelas, tidak boleh tidur, tidak boleh merusak kelas, tidak boleh buang sampah, tidak boleh berkelahi. Hampir sama. Abika tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh berganggu teman, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh nyanyi. Nah ini yang pertama, tidak boleh nyanyi pada saat pulang, kecuali kalau materi kita memang materi nyanyi, boleh nyanyi. Misalnya kita materi hari ini, ayo dengarkan ini, dengarkan ya. Misalnya materi kita adalah lagu bangsaan, nyanyi gitu kan, atau lagu daerah. Tapi kalau materinya matematika dan tidak ada hubungannya dengan nyanyi, tidak boleh nyanyi. Bahagia boleh, tapi jangan mengganggu ya. Lanjut. Natali, makan di saat jam pelajaran, tidur berkelahi, tidak bikin kelas. Nah, tidak bikin kelas ya, banyak tadi ya. Jadi harus di ini tuh ya. Sudah kalian sepakati banyak kalian obat yang tidak boleh lakukan itu tidak bikin kelas. Terus mengganggu teman, tidak menghormati guru, mengucapkan ngomong sama sembarangan, mengeja teman. Lanjut berkelahi, makan di kelas, tidur, tidak boleh berbicara satu guru, berbicara tidak boleh ngomong jorok. Nah, ini sudah dibuat lagi ya. Tidak boleh berbicara ketika guru berbicara. Jadi tidak sama Abel jangan berbicara ya dari tadi bicara. Oke. Lanjut. Punya bisa tidak boleh tidur, tidak boleh main, tidak bikin, tidak boleh ribut. Hafiza tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berkelahi, tidak boleh makan PR, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak melaksanakan apel. Nah, apel lah nama lagi. Apel harus dikerja, makan, hal-hal semua. Jadi jangan ada yang apel, ada yang sembunyi di kelas. Ya. Ada tak? Ada tak? Oh. Tidak, Bo. Sudah dibuat kesepakatan di kelas. Apel harus dilaksanakan. Lanjut lagi punya Faiza tidak boleh berkelahi, buang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi di kelas ya. Tidak boleh di kelas, tidak menuruti peraturan. Lanjut punya Rashid berkelahi, ribut, tidur, tidak menjelper, melamun. Nah ini ada lagi melamun, boleh tak? Nah jadi harus semangat ya, semangat, tidak boleh melamun ya. Siapa kalau melamun ini? Zek kalau melamun ya. Tidak boleh melamun ya sekarang. Tidak boleh melamun. Lanjut. Jessica tidak boleh tidur, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berkelahi, mengganggu, ngomong jorok, tidak perhatikan guru.
rapat, tidak boleh memaksa sembarangan, tidak boleh mengumpil. Nah, boleh tak ngumpil? Boleh tak? Boleh tak kira-kira? Kalau kata siapa tak? Kalau tak dimasukkan ya, masukkan tak kira-kira? Hah? Yang mana kalau kata? Kalau saya kalau ngumpil ya boleh ya. Ngumpil boleh ya apa ya? Teman boleh, boleh. Boleh kalau saya itu ya. Namanya itu jorok saya itu ya. Lanjut. Mana tadi? Tidak boleh berkelahi, tidak boleh terlambat. Dan Kenzi tidur di kelas, makan belajar. Dan Kianu tidak boleh berkelahi, tidak boleh berkelahi di sekolah, tidak tidur terlambat. Agak terlambat. Nah itu ya kesepakatan yang setelah kita buat. Ingat dah tadi? Ingat ya. Tidak boleh kentut tadi di kelas. Boleh kentut tapi di luar ke. Tidak boleh apa lagi tadi? Berkelahi. Tidak boleh ngomong jauh. Tidak boleh main berlebihan tadi ya. Sampai membuli. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh mencoret-coret meja. Tidak boleh mencoret-coret. Tidak boleh datang telat. Mengerjakan PR di kelas tidak boleh tak? Tidak boleh. Terus harus mengikuti apel pagi. Di saat guru berbicara, kalian mendengar. Ya, apa Jessica? Di saat guru berbicara harus mendengar. Nah, yang boleh tadi apa? Boleh bertanya dengan guru. Boleh nanya Pak. Aku di mana mau mimpi? Ibu dijaga tapi indah. Bagus Pak, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Nanya aku baik boleh. Pak, aku kemarin dicubit ngading nunggu gara-gara aku untuk kadingku. Daripada kamu mengganggu teman, lebih baik kamu banyak bertanya dengan Bu. Tapi jangan mengganggu ketertiban. Apalah nanya terus. Majulah sambut tertib. Ingat tadi peraturannya. Nanti Bapak ketik, Bapak print, kita tempel di mana nanti ya. Siapa yang melanggar, Bapak suruh baca itu. Mana yang dilanggar? Indah, coret-coret dinding. Indah melanggar nomor berapa? Nanti Bapak ini. Pak nomor 9 Pak. Oke, ada nanti Bapak tempel di sini kita. Kesepakatan kelas kita ambil dulu ini. Yang sama resiko. Dari yang saya tulis ini kita ambil dulu. Tapi yang sama sih kok baik. Misalnya baik yang sama tadi kan, seperti tiket kelas, ya kan? Harus menjaga tiket, sih kok baik. Tapi kalau yang sama, tapi yang mengupil tadi masuk ada. Dilarang mengupil. Masuk ada. Kalau saya, teman pula kita mengupil tidak boleh. Akhirnya dilarang menggaruk-garuk. Apa menggatal Pak garuk-garuk? Nanti larang dulu lagi. Boleh itu ya. Itulah kesepakatan kita, kelas 5C dan ajaran 2023-2024. Tujuannya supaya kelas kita bisa tertib dan proses pelajaran berjalan dengan lancar. Kalian menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, sukses dunia dan akhirat. Itu ya. Sekarang kita belajar.